Halo, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Saidari Tonang. Saya dari kampus UBS Cabang Kelapa Gading. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu tentang segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Yang kedua, strategi perkembangan produk. Dan yang terakhir, promosi dan komunikasi. Segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik dan daya beli dan kebutuhan yang berbeda-beda tergantung situasi pasar atau market itu sendiri. Dan segmentasi pasar juga sering dijadikan sebagai strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Dalam segmentasi pasar harus memenuhi beberapa syarat, yaitu segmentasi pasar harus bisa diukur, segmentasi pasar harus logis dan bisa dijalankan atau dapat dijalankan, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai, dan pasar lebih heterogen dan target yang lebih luas. Manfaat segmentasi pasar yaitu gagasan pemasaran untuk lebih jelas lagi dan lebih mudah mengatur produknya. Kemudian menemukan perbandingan antar pasar. Untuk prosedur segmentasi pasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei stok. Prosedur yang dilakukan pertama bertujuan untuk adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stok. Tujuan survei ini atau tujuan survei prosedurnya adalah supaya pihak perusahaan memiliki data-data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Untuk analisis stoknya, jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus lebih atau terlebih dahulu dianalisis dengan istilah analisis stok. Dan jenis-jenis segmentasi pasar dalam bisnis yaitu yang pertama, segmentasi perilaku, segmentasi fisiografis, segmentasi demografis, dan segmentasi geografis. Untuk contoh segmentasi perilaku, contohnya sebuah perusahaan yang menjual pakaian, peralatan bayi tetapi secara online, atau menjual pakaian bayi secara online. Dan untuk contoh segmentasi fisiografis adalah memasarkan buku pada grup pada yang pecinta buku atau yang suka membaca buku. Untuk alasan kenapa perlu segmentasi pasar itu berupa yang pertama, pasar sangat beragam, pasar sangat luas, pelanggan sangat banyak dengan tuntutan yang bermacam-macam, dan kemampuan perusahaan terbatas, dan yang terakhir perbatasan menginginkan profit. Untuk materi yang kedua yaitu berjudul strategi perkembangan produk. Pengertian pengembangan produk adalah strategi atau suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan terhadap mengembangkan produk atau memperbaiki produk lama dengan memperbanyak inovasi kegunaan produk terhadap segmen pasar. Tujuan pengembangan produk itu adalah satu, memberikan nilai maksimal bagi konsumennya, dan yang kedua, memenangkan persaingan perusahaan, dan yang ketiga, untuk memenuhi keinginan konsumen. Keempat, untuk menambah omset penjualan, dan yang kelima, untuk mencegah kebosanan konsumen. Maksudnya untuk mencegah kebosanan konsumen itu
yaitu produknya harus dikembangkan atau dirubah dulu dari produk yang lama ke produk yang baru tapi satu brand diinovasikan dulu gitu. Dan untuk di sini ada pengertian dari line extension. Line extension adalah produk yang beragam dan variatif, mampu menjaring konsumen baru. Contohnya adalah brand Coca-Cola. Dan untuk brand extension adalah cara untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal dalam suatu kategori yang berbeda. Contohnya pakaian golf night. Dan pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan dinilai mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan hal penting bagi perencanaan produk baru. Manajemen sangat memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan segera mungkin. Tujuannya untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang diluncurkan ke dalamnya. Untuk analisis bisnisnya, yang pertama, pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran bertujuan untuk menyempurnakan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk barunya ke pasar dan pengembangan produknya, kemudian pengujian produk dan dasar, dan komersialisasi. Untuk faktor pendukung pengembangan produknya berupa yang pertama, perkembangan teknologi, perubahan secara konsumen, adanya persaingan, adanya kapasitas produk berlebihan, dan siklus hidup produk yang pendek, adanya keinginan untuk meningkatkan laba, dan faktor penghambat pengembangan produknya. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Pasarnya terbagi-bagi karena adanya persaingan yang ketat. Adanya kendala sosial dan pemerintah, dan mahalnya proses pengembangan produk baru dan memiliki kekurangan modal. Waktu pengembangannya lebih singkat lagi. Dan untuk materi yang ketiga, yaitu promosi dan komunikasi pemasaran. Promosi adalah upaya memasarkan produk secara komunikasi persuasif sehingga calon konsumen lebih tertarik membeli produk Anda dibandingkan produk kompetitor. Untuk tujuan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan, bisa juga meningkatkan laba. Manfaat dari promosi bagi bisnis online yaitu yang pertama, mampu menarik perhatian pasar dengan cepat, membantu meningkatkan potensi penjualan produk, dan membantu meningkatkan brand awareness dan untuk menjaga loyalitas konsumen. Cara promosi yang efektif itu yaitu memberikan diskon atau potongan harga dan membebaskan biaya kirim barang atau free ongkir, dan menawarkan cashback dan mengadakan flash sale.
atau membeli satu gratis satu, dan memberikan gift atau mengumpulkan poin rewards, dan membagikan voucher atau kupon promo, dan memberikan garansi, menggelar promo di liburan, dan memberikan tester atau sampel produk, dan menawarkan harga khusus untuk pembelian grosir, dan membagikan giveaway. Dan untuk jenis-jenis promosinya berupa yang pertama advertising, yaitu presentasi non pribadi, dan promosi berbayar, yaitu memiliki sponsor. Yang kedua, personal selling adalah promosi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia. Tujuannya untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih akrab dan terpercaya. Dan sales promotion merupakan promosi jangka pendek yang bertujuan meningkatkan penjualan dengan cepat. Dan public relation adalah jenis promosi untuk menghasilkan publisitas yang baik dan memperkuat citra perusahaan. Dan yang kelima, direct marketing ini adalah secara langsung, artinya promosi langsung dilakukan ke calon pelanggan dengan menggunakan saluran komunikasi. Dan yang terakhir, media promosi untuk bisnis online ini adalah berupa blog. Blog bisa digunakan sebagai promosi online yang paling efektif atau paling manjur. Dan yang kedua, media sosial. Di media sosial ini juga dapat dijadikan sebagai tempat promosi agar lebih menjangkau masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, YouTube. Dan yang keempat, email. Sekianlah dan terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Terima kasih.